Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel angsuran pinjaman atau kredit. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel angsuran pinjaman. Yang pertama kita akan membahas yaitu tabel angsuran dengan angsuran pokok naik, sedangkan bunganya nanti akan turun, tapi untuk jumlah bayarnya dia akan tetap. Nah, yang kedua nanti kita akan membahas bagaimana cara menghitung angsuran flat atau bagaimana itu disebutnya membayar bunga plus pokok ya Sobat Excel. Jadi bunganya tetap dan juga angsuran pokoknya juga tetap dan jumlah bayarnya atau angsurannya juga tetap. Itu kalau bunga plus pokok atau flat dalam bahasa kreditnya Sobat Excel. Oke, yang pertama kita bahas adalah bagaimana cara membuat yaitu tabel angsuran pokok naik, bunga turun dan akan mendapatkan jumlah bayarnya tetap. Di sini kita akan memanfaatkan yang namanya rumus dari fungsi PPMT. Nah, di sini kita isi terlebih dahulu ya Sobat Excel. Yang pertama plafon di sini adalah jumlah pinjamannya. Jadi kita kasihkan contoh 10 juta seperti ini ya Sobat Excel. Nah, dia itu pinjam 10 juta. Nah, tenor di sini adalah jangka waktu. Jadi di sini jangka waktunya berapa bulan ya Sobat Excel? Kita kasihkan contoh 12 bulan. Nah, di sini suku bunganya itu adalah suku bunga bulanan Sobat Excel. Jadi kalau dalam 1 tahun itu 12% seperti ini Sobat Excel, maka di sini kita hitung menjadi pembagiannya atau dibagi 12. Jadi bunga selama 12 bulan atau 1 tahun itu 12%. Berarti kita cari yaitu dengan dibagi 12. Jadi dalam 1 tahun itu bunganya adalah 1%. Jadi kita tulis di sini, kalau yang di sini per tahun gitu ya Sobat Excel. Di sini adalah contohnya. Sekarang kita akan menghitung nominalnya. Di sini kita akan mencari yang namanya angsuran pokoknya terlebih dahulu Sobat Excel. Pertama, kalau biasanya itu kan kalau saldo pinjaman untuk angsuran ke 0 itu adalah sama, yaitu dia awal dari pencairan. Jadi kita kasih sama dengan seperti ini ya Sobat Excel. Dari yang selanjutnya kita akan mencari angsuran yang pertama Sobat Excel. Karena di sini nanti pokoknya akan turun dan bunganya akan naik, maka kita akan menggunakan yang namanya rumus PPMT. Nah, untuk mengaktifkannya kita sama dengan untuk mencari pokok kita memanfaatkan PPMT. Di sini sudah keluar. Kita tab. Nah, red di sini yang dimaksud adalah bunga ya atau suku bunganya Sobat Excel. Di sini kan muncul red, berarti kita klik yang pertama adalah suku bunganya. Jadi di sini itu kita klik. Jangan lupa di absolut karena kita membuatkan berdasarkan tabel. Jadi semua nanti akan dikalikan di sini Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan yang kedua yaitu titik koma. Nah, di sini adalah per. Nah, per di sini itu dikali atau di itu angsurannya Sobat Excel. Jadi per angsuran ke berapa? Jadi di sini angsuran pertama ya. Jadi ini nggak perlu dikunci karena kita ke bawah nanti agar bisa ditarik atau di autofill rumusnya. Jadi bisa otomatis. Nah, selanjutnya yaitu NPR. Kita pindah ke selanjutnya yaitu NPR di sini adalah dari tenor. Tenor di sini maksudnya adalah jangka waktu. Berarti jangka waktunya kita klik seperti ini Sobat Excel. Nah, selanjutnya kita kunci dengan F4 karena semuanya nanti akan di input berdasarkan tenor pada tabel yang di atas kan Sobat Excel. Nah, selanjutnya kita kasihkan titik koma yaitu kita pindah ke PV, artinya adalah jumlah pinjaman di sini Sobat Excel. Jadi jumlah pinjaman di sini itu kita gunakan pengurangan di sini Sobat Excel. Terus kita klik dari plafon atau jumlah pinjaman, baru kita kunci dengan F4. Nah, setelah kita kunci, jangan lupa untuk mengakhiri rumus kita tutup kurung baru kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angsuran pokoknya Sobat Excel. Sekarang kita akan menariknya atau di autofill saja sampai ke 12 ya di sini karena jangka waktunya 12. Jadi kalau jangka waktunya 18 bulan ya silahkan diganti sesuai dengan kebutuhannya Sobat Excel. Jadi di sini kan pokoknya akan naik kan Sobat Excel tiap kali angsuran ya Sobat Excel. Nah, coba kita auto sum saja di sini ya Sobat Excel. Jadi
kita hasilnya harus 10 juta. Jadi kalau kita sum berarti dia di sini sudah benar ya sobat Excel. Nah, selanjutnya kita akan mencari bunga. Nah, kalau di mencari pokok tadi kan kita memanfaatkan PPMT, dan yang untuk mencari bunganya kita akan memanfaatkan fungsi yang namanya IPMT-nya sobat Excel. Nah, cara mengaktifkan rumusnya ya kita sama dengan seperti ini. Terus kita masukkan rumusnya IPMT, kita tab. Nah, penjelasannya sama ya sobat Excel, mulai dari rate itu adalah bunga atau suku bunga per bulannya, itu kita klik, jangan lupa dikunci dengan tombol F4 atau absolute. Selanjutnya kita akan kedua yaitu titik koma, yaitu pernya di sini adalah dari angsurannya. Di sini jangan dikunci, terus titik koma. NPR-nya di sini adalah jangka waktunya sobat Excel. Nah, jangan lupa dikunci dengan absolute agar tabelnya nanti tidak ke bawah ya sobat Excel. Selanjutnya kita akan masuk ke PV-nya, titik koma seperti ini sobat Excel. Selanjutnya kita kasihkan dari tadi PV itu kan jumlah pinjamannya kan sobat Excel. Nah, jangan lupa dikurangi, diklik plafonnya, kita kunci, kita tutup, dan kita enter. Maka hasilnya di sini akan keluar bunga yang pertama adalah 100.000. Jadi kalau kita tarik seperti ini, nah kita tarik, maka dia akan menghasilkan bunganya turun sobat Excel. Jadi tiap bulannya itu bunganya turun tetapi pokoknya naik. Kita jumlah, jadi kita sum seperti ini saja, kita tab. Terus nah di sini adalah bunganya kita sudah mendapatkan. Jadi dalam 1 tahun dia membayar bunganya 661.000 sobat Excel. Selanjutnya kita tinggal mencari angsurannya per bulan. Jadi di sini kan tinggal tambah saja sobat Excel. Jadi sama dengan angsuran pokok itu ditambah dengan bunga. Jadi hasilnya dari jumlah bayarnya adalah sekian sobat Excel. Jadi kita blok seperti ini. Nah, angsurannya tetap kan sobat Excel. Jadi itu kalau kita mencari bunga yang naik dengan jasa yang turun atau bunga yang turun. Nah, dalam bahasa kreditnya itu biasa disebut jenis pinjaman anuitas sobat Excel. Nah, untuk dari sisa saldo pinjaman tentu saja kita tinggal sama dengan saldo pinjaman utama itu dikurangi dengan pokoknya saja, baru kita enter, maka di sini akan sudah tersedia. Jadi kita blok seperti ini, maka di angsuran ke-12 dia akan 0 sobat Excel karena sudah habis. Oke, kita akan lanjut ke jenis angsuran yang kedua, yaitu angsuran flat atau kita disebutnya membayar bunga plus pokok. Jadi kita coba masukkan di sini ya untuk plafonnya. Kita coba dengan 9 juta seperti ini saja ya sobat Excel. Nah, tenornya atau jangka waktunya 12. Nah, kita sama saja ya. Kalau di sini tadi coba kita dengan 10% ya sobat Excel untuk per tahunnya. Jadi 10% ini adalah per tahun. Jadi kalau kita cari per bulannya berarti tinggal 10% ini itu dibagi dengan 12. Baru kita enter. Maka yang kita dapatkan adalah 0,83%. Nah, kalau di angsuran pinjaman flat atau bayar bunga dan pokok itu lebih mudah ngitungnya sobat Excel. Jadi kita sama dengan dulu ya di sini. Ini sama-sama dengan 12. Cara-cara cari pokoknya itu lebih gampang lagi. Ya gitu, kita tinggal tidak menggunakan rumus. Jadi kita langsung ke manual saja, yaitu rumus standar. Jadi sama dengan untuk angsuran pokoknya tentu saja kita tinggal hasil bagi saja. Jadi plafonnya itu dibagi dengan tenornya, baru kita enter. Jangan lupa dikunci ya sobat Excel, karena nanti kita ulangi ya, sama dengan plafonnya kita kunci dengan F4 itu dibagi dengan tenor atau jangka waktunya. Jangan lupa dikunci dan kita enter, maka kita mendapatkan 750.000 untuk angsuran pertamanya. Nah, itu tinggal kita tarik seperti ini saja sobat Excel. Nah, kita sum ini untuk mendapatkan hasilnya. Iya. Nah, ini kan lebih mudah di sini. Kalau tadi kan kita menggunakan yang namanya rumus PPMT ya.
Nah, kita sudah mendapatkan pokoknya. Jadi kalau flat itu tentu saja pokoknya tetap. Untuk mencari bunganya langsung saja sama dengan plafonnya, kita kunci dengan F4. Itu langsung saja kita kalikan dengan suku bunganya. Jadi kita kunci juga dengan F4 dan kita enter, maka akan mendapatkan 75.000 untuk angsurannya. Jadi kita blok seperti ini agar mendapatkan hasilnya. Tetap samakan Sobat Excel. Nah, selanjutnya kita jumlah bayarnya ya tentu saja tinggal tambah saja, yaitu angsuran pokok ditambah dengan suku bunga dan kita enter. Maka angsuran per bulannya dia itu 825.000. Nah, dari sisa saldonya tentu saja dari saldo pinjaman dikurangi dengan pokoknya dan kita enter. Baru kita tarik seperti ini. Nah, ini kalau angsurannya bunga plus pokok dengan sistem flat Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita bagaimana cara membuat tabel angsuran kredit atau pinjaman. Di sini kita sudah membahas yaitu angsuran anuitas dan juga flat. Bagi Sobat Excel yang penasaran dan bingung, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.